Selamat pagi pemirsa, hidup mahasiswa. Kembali bersama saya, Deva Karina Fasya yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam acara Tips and Tricks in the Morning. Pemirsa, tahukah Anda betapa pentingnya menjaga pola hidup sehat, terutama bagi mahasiswa yang sibuk di tengah kepadatan aktivitas sehari-hari? Seringkali mereka mengabaikan kesehatan dirinya sehingga tak jarang mereka jatuh sakit yang dapat menghambat segala aktivitasnya di kampus seperti biasa. Dalam hal ini, mahasiswa harus lebih memperhatikan lagi kebiasaan apa saja yang telah diterapkan dalam kesehariannya di luar aktivitas kampus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berbagi tips and tricks menjaga pola hidup sehat bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Mahasiswa itu identik dengan hidup irit dan hemat, apalagi mahasiswa yang merantau. Namun, penting diingat meskipun kamu termasuk mahasiswa yang irit, pastikan kamu tetap menjaga kesehatan dengan mengatur pola makan, minum, tidur yang cukup, serta berolahraga. Mencukupi makanan bergizi mungkin bisa mahal, dan bagi kebanyakan mahasiswa cukup sulit untuk mengkonsumsi makanan seimbang yang mencakup buah-buahan dan sayuran, terutama ketika uang anggaran dari orang tua sangat ketat. Namun, sebenarnya ada banyak cara untuk menghemat uang dan tetap bisa mengkonsumsi makanan sehat dan utuh. Usia muda bukan berarti buat Anda boleh mengabaikan kesehatan, apalagi jika Anda adalah seorang mahasiswa yang memiliki aktivitas padat. Memiliki banyak kegiatan tentu membuat Anda sulit mengatur waktu dan cenderung akan bergaya hidup tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat seperti makan tidak teratur, jarang berolahraga, dan sering tidur malam bisa membuat Anda lebih mudah terserang penyakit. Berikut ini adalah tips menjaga kesehatan ala mahasiswa. Pertama yang bisa dilakukan adalah merencanakan makanan untuk satu hari penuh. Saat uang bulanan masuk ke rekening, pastikan kamu bisa mengaturnya untuk rencana belanja bahan makanan secara per bulan, per minggu, hingga per hari. Buatlah daftar belanjaan sesuai yang kamu butuhkan untuk menyiapkan makanan. Pastikan kamu mengecek bahan makanan apa saja yang sudah dimiliki di kulkas, sehingga kamu tahu bahan makanan apa yang harus kamu tambah dan apa yang harus tidak kamu beli. Pastikan untuk tetap pada rencana makan setiap harinya. Dengan cara ini, kamu tetap bisa berhemat. Tips yang kedua adalah masak makanan dan bawa bekal. Memasak di rumah bisa lebih murah dibandingkan makan di luar. Umumnya, ada sekali makan makanan di luar setara dengan makan 3 kali sehari jika masak sendiri. Jika kamu menghemat, cobalah dibiasakan untuk memasak ketimbang makan di luar. Kamu bisa memasak menu makanan untuk selama seminggu penuh, kemudian simpan di freezer. Jika ingin makan, kamu tinggal menghangatkannya. Namun, memasak 1 kali makan setiap pagi juga bisa menjadi pilihan yang baik. Tips yang ketiga ada utamakan membeli makanan daripada shopping. Godaan menjadi mahasiswa salah satunya adalah gaya hidup. Salah satunya adalah shopping. Jika kamu pergi ke mall, kemungkinan besar kamu akan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang impulsif. Sebagai gantinya, saat kamu lapar, kamu justru membeli makanan olahan yang sedikit nutrisi agar tidak terjadi kebocoran dana lagi. Cobalah untuk menahan dorongan impulsif untuk shopping itu jika memang tidak ada dalam rencana. Apalagi jika kamu belum ada budgetnya, sehingga kamu tetap bisa membeli makanan utuh dan bergizi di saat lapar. Di samping itu, cobalah makan makanan bergizi sebelum kamu pergi kemanapun. Dengan begitu, kamu tidak akan lapar saat sampai di tempat yang kamu tuju. Tips yang keempat ada hindari membeli fast food. Kamu tentu tahu bahwa makanan seperti fast food seringkali dipatok dengan harga yang tinggi. Selain nutrisi bermanfaat yang sangat kurang, makanan ini justru tinggi natrium dan gula tambahan yang kurang baik untuk kesehatan. Dengan menghindari membeli makanan olahan, kamu dapat menghemat anggaran. Selain itu, kamu bisa mengalokasikan anggaran untuk membeli bahan makanan yang sesuai. Yang kelima, ada tips makan buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan dan sayuran biasanya memiliki masa penyimpanan yang relatif pendek dan mudah membusuk, sehingga kamu tidak bisa menyimpan dalam waktu lama. Selain itu, beberapa jenis buah-buahan mungkin cukup mahal. Kamu bisa menyiasatinya dengan membekukan buah dan sayur dalam freezer. Dengan begitu, masa penyimpanannya bisa lebih lama, dan kamu bisa tetap mencukupi kebutuhan nutrisi dari buah sambil berhemat. Tips yang keenam ada tidur yang cukup. Begadang itu tidak baik. Jika sebaik apapun tugas kuliahnya, usahakan untuk cukup tidur. Kalau memang bersenggang, bagi waktu untuk bermain dan untuk istirahat secara seimbang. Yang ketujuh, ada berolahraga. Bagi mahasiswa, bangun pagi tentu bukan masalah besar, kan?
Nah, kalau tidak ada kelas pagi, kamu bisa luangkan waktu 30 menit untuk olahraga singkat. Jadi, fisik kamu pun bisa jadi lebih kuat. Jadi, tidak ada alasan bagi mahasiswa yang sedang berhemat untuk tidak memperhatikan kesehatan. Dengan tips di atas, kesehatan sebagai mahasiswa tetap bisa terjaga. Kamu juga bisa menunjang kesehatan dengan mengkonsumsi suplemen dan vitamin. Seperti yang kita ketahui, Universitas Pendidikan Indonesia memiliki banyak fasilitas unggulan yang salah satunya berfungsi untuk menjaga kesehatan dan kebugaran sebagai seorang mahasiswa. Di antaranya ada gimnasium UPI. Sebagai contoh konkret, di Universitas Pendidikan Indonesia ini menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kebugaran jasmani fisik Anda, seperti fasilitas gym pada gimnasium di lantai 1 yang dapat digunakan untuk semua civitas yang ada di UPI, baik itu mahasiswa, civitas akademika, dosen, dan karyawan UPI dengan disertai tanda pengenal dikenai biaya Rp5.000 dan juga dapat diakses untuk umum serta alumni dikenai biaya Rp15.000. Ini pertama kali dibuka tanggal 30 Oktober yang akan beroperasi dari hari Senin sampai Jumat pada jam 3 sore hingga 8 malam. Di antaranya terdapat program-program tertentu yang lebih spesifik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada UPI Gym Sport, bertempat di lantai dasar Gimnasium UPI dengan fasilitas yang menyediakan treadmill, ergo cycle, sepeda statis, dumbbell, barbell, dan masih banyak lainnya. Yang kedua ada personal trainer. Program ini akan didampingi dengan 4 pelatih yang andal sesuai bidang keolahragaan masing-masing. Dan tentunya Anda dapat memilih pelatih tersebut sesuai kebutuhan kebugaran fisik Anda. Manfaat yang bisa didapatkan yaitu program latihan terukur, terstruktur, dan terencana. Dapat membantu Anda mencapai body goals, membimbing dan mengawasi selama kegiatan latihan berlangsung yang akan dikenai biaya sebesar Rp120.000 per 12 session. Yang ketiga ada Class of Aerobic, kelas senam bersama bubar UKM Senam UPI yang akan dibuka setiap hari Senin sampai Jumat yang memiliki program yakni senam aerobik, senam kreasi, zumba, tabata musik, circuit training, weight loss or fat loss. Juga tersedia di UPI dengan biaya Rp5.000 dan untuk umum dan alumni dengan biaya Rp15.000. Ada juga untuk kesehatan, UPI ini menyediakan fasilitas poliklinik. Poliklinik UPI merupakan layanan pusat kesehatan bagi seluruh civitas yang ada di UPI, baik itu dosen, mahasiswa, dan karyawan UPI. Poliklinik ini dapat diakses secara gratis dari mulai pemeriksaan gejala sampai ke pemberian obat. Bertempat di samping gedung Pasca Sarjana, Poliklinik UPI ini buka dari hari Senin sampai Jumat, dimulai dari pukul 8 pagi sampai 3 sore. Pelayanan yang tersedia di poliklinik ini terdiri dari poliklinik umum dan poliklinik ini. Tatanan cara daftar menyediakan layanan online menggunakan website dan offline langsung di tempat. Persyaratannya untuk mahasiswa hanya dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa atau KTM. Bagi mahasiswa yang belum memiliki KTM dapat menunjukkan slip bukti pembayaran atau fotokopi KRS. Untuk tamu dan umum, karyawan atau pegawai dapat dikenai biaya konsultasi maupun biaya resep obat. Fasilitas di poliklinik ini ada apotek, ambulan, 1 unit, UGD, dan akan selalu beroperasi selama waktu beroperasinya poliklinik. UPT Poliklinik ini berlokasi di Jalan Dr. Setiabudi nomor 229, Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Sukasari, Isola, Bandung, dengan kode pos 40154. Wah, sudah tidak terasa saya menemani Anda selama dalam acara Tips and Trick in the Morning kali ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat serta memotivasi Anda sekalian untuk menerapkan pola hidup sehat. Sampai jumpa di lain kesempatan, hidup mahasiswa. Selain informasi-informasi itu, kita juga memiliki
memasuki sesi wawancara dengan dua orang narasumber mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia. Seperti apa wawancaranya? Check it out! Halo, di sini saya akan berbincang dengan salah satu narasumber mengenai pola hidup sehat sebagai mahasiswa. Di samping saya sudah ada narasumber kita yang bernama Medita Sari. Halo semua. Lanjut saja ke sesi tanya jawab. Saya akan bertanya kepada Medita, di mana sih tempat yang nyaman untuk berolahraga di sekitar kampus? Sebagai mahasiswa UPI, di sini terdapat gym, yaitu gimnasium. Nah, di gimnasium ini, terutama di gymnya, kita dapat memfasilitasikan untuk kebugaran jasmani, yaitu berupa ada senam aerobik dan fasilitas yang lain untuk menunjang kebugaran fisik kita. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa yang dapat menjaga tubuh kita agar tetap sehat? Yang dapat menjaga tubuh kita agar tetap sehat tentunya diri kita sendiri, karena diri kita lah yang mengetahui kondisi badan kita. Seperti ketika kita merasa lemah atau ketika kita merasa kurang berenergi, ketika kita merasa sehat, kita itu harus menjaga diri sendiri, karena kalau bukan kita yang peduli terhadap diri sendiri, siapa lagi? Dengan begitu, kita harus menjaga pola makan kita dengan cara makanlah makanan yang bervitamin dan berserat seperti sayuran dan karbohidrat lain yang mengandung protein juga seperti ikan dengan 4 sehat 5 sempurna. Dengan demikian, kita juga berarti harus menghindari makanan junk food dan minuman-minuman yang berasa, karena dalam kandungan minuman-minuman tersebut banyak kafein yang dapat merusak kesehatan kita sehingga badan kita lebih mudah terkena penyakit. Dan di samping itu juga kita harus dibarengi dengan berolahraga minimal 1 minggu sekali. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara agar kita sebagai mahasiswa dapat mengatur pola tidur yang cukup di saat sedang banyaknya tugas perkuliahan? Sebagai mahasiswa, tentu banyak sekali tugas-tugas yang menghampiri, sehingga kita kadang tidak dapat menghandle pola makan kita, pola tidur kita, semuanya kayak agak teratur gitu, berantakan. Nah, oleh karena itu, para mahasiswa perlu yang namanya manajemen waktu, agar pola hidup kita itu tersusun, yaitu dengan cara yang pertama, mengatur plan keseharian kita, baik di kampus maupun di kosan maupun yang lain-lain, karena tidur yang cukup itu 7-8 jam. Kalau kita tidur hanya 4 jam, 3 jam karena begadang mengerjakan tugas, itu akan berpengaruh terhadap kesehatan kita, sehingga kesehatan kita itu dapat terganggu. Di samping itu, aktivitas kegiatan kita yang dilakukan sehari-hari di kampus itu menjadi tidak teratur, karena mungkin bisa jadi bahkan terbengkalai. Nah, sekarang di samping saya sudah bertambah satu narasumber lagi yang bernama Dini. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih tips dan trik untuk menjaga pola hidup sehat? Menurut saya sebagai mahasiswa ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan dalam menjaga pola hidup sehat. Yang pertama, lakukan kegiatan fisik seperti berolahraga. Kita sebagai mahasiswa dianjurkan berolahraga 75 menit dalam sehari. Kemudian kita juga bisa mengencangkan otot 2 hari dalam sepekan. Tips yang kedua, mungkin banyak minum air putih. Kita disarankan 8-10 gelas per harinya. Itu mencegah kita dalam kekurangan air seperti dehidrasi. Selanjutnya mungkin pilih makanan yang tepat, seperti makan makanan yang bergizi, sehat 5 sempurna. Kemudian makan
makan yang mengandung vitamin, serat, protein, dan makanan yang mengandung banyak-banyak vitamin. Jadi kita sudah mendengar dari pendapatnya Dini. Selanjutnya bagaimana nih menurut kita? Wah, pendapat yang sebelumnya itu bener banget ya. Hampir semuanya sudah mencapai keseluruhan. Tapi di sini saya ingin menambahkan pendapat saya. Yang pertama itu kita harus menghindari stres. Memang ya, mahasiswa tuh tugasnya nggak ketampung lagi gitu, bahkan ya untuk yang semester tua gitu. Nah, tapi dengan begitu kita tuh sangat tidak dianjurkan menyelesaikan beberapa tugas, apalagi tugasnya yang berat ya, dalam satu waktu, dalam satu hari. Karena itu percuma, karena otak kita dengan konsentrasi kita, dengan pola pikir kita itu nanti tidak sinkron gitu, sehingga tugas yang kita kerjakan juga tidak berbuah hasil yang baik. Nah, yang kedua, hindari kebiasaan buruk. Di tengah tugas yang banyak, pasti kalian menemukan titik jenuh, ingin menyampingkan kesenangan di tengah ya banyak masalah yang di kampus seperti tugas itu. Biasanya mahasiswa itu akan ya merokok, bahkan jangan sampai ya, ini tidak patut untuk ditiru, minum yang seperti itu dapat merusak kesehatan kita. Dan yang ketiga, tidur atau istirahat yang cukup. Dalam satu hari kita harus tidur itu minimal 7-8 jam agar semua organ-organ yang di dalam tubuh kita dapat rileks, dapat berfungsi dengan baik untuk keesokan harinya untuk menjalani aktivitas yang berat ini ya, di tengah kesibukan mahasiswa ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan olahraga bagi mahasiswa dan kesibukan dengan aktivitas kampus? Mungkin pada pagi hari. Mengapa pagi hari? Karena itu masih sangat fresh, kan kita baru bangun tidur. Jadi akan lebih efektif untuk berolahraga. Kemudian apabila kita berolahraga pada pagi hari, menambah semangat untuk kita saat beraktivitas. Lalu ada beberapa tips yang dapat kita lakukan ketika ingin berolahraga, seperti yang pertama, jadwalkan waktu yang tepat untuk berolahraga. Kita bisa meluangkan waktu cukup 15-30 menit per harinya. Kemudian ajak teman untuk menemani kita saat berolahraga. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa sih banyak mahasiswa yang tidak menjaga pola makan dengan baik? Mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama, sering kelupaan, atau kan jadwal perkuliahan itu padat sekali. Banyak mahasiswa yang lupa atau telat makan dan minum. Itu yang menjadikan pola hidup mahasiswa menjadi tidak sehat. Kemudian yang kedua, bingung memilih makanan. Anak kosan cenderung sulit atau bingung memilih makanan apa yang akan nanti mereka makan. Jadi tadi kita sudah mendengar pendapatnya Dini. Sekarang kita akan mendengar pendapatnya kita. Bagaimana nih caranya? Yang selanjutnya yaitu memilih makanan, karena sebagai mahasiswa, apalagi terutama yang merantau ya, itu cenderung cepat saji lah, yang pokoknya cepat saji. Makanan seperti itu boleh, namun kurang baik untuk dikonsumsi setiap hari ya, karena dalam kandungannya itu bagus, cuman kita tuh dianjurkan juga untuk memakan yang berserat, bervitamin seperti buah dan sayur. Pembicaraan kita hari ini semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada narasumber yang bernama Dini Sari dan juga Dini. Sampai jumpa. Dadah.